Selamat jam, selamat pagi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Jadi kembali lagi dengan aku, Konita Nafisa yang dari Panjainya. Kemarin kan kita seharusnya melakukan pertemuan ya pada malam hari. Ini karena ada satu hal, jadi pertemuan tidak jadi dilaksanakan. Di sini aku mencoba untuk menjelaskan salah satu materi di bab kedua. Judulnya persamaan kuadrat. Nah, nanti aku akan mencoba untuk menjelaskan secara perlahan. Kalau misalnya terasa nanti ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan di akhir. Namun mungkin ini videonya tidak sampai akhir materi ya. Jadi nanti kalau misalnya merasa masih ada yang sudah dipahami, silakan tanya di grup. Oke, nah sebelumnya kita mengetahui apa itu persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini dia merupakan satu persamaan yang terdiri dari variabel yaitu dua. Jadi mungkin kamu bisa lihat ya di sini ada AS kuadrat. Nah inilah yang dinamakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu dia pasti khusus terdiri dari S kuadrat ini. Terus didampingi oleh BS-nya, didampingi oleh X-nya. Kalau misalnya belakang ini yang sini ini dinamakan sebagai konstanta. Tapi yang namanya persamaan kuadrat, kalau misalnya dia tidak memiliki konstanta, tidak apa-apa. Asal dia memiliki S kuadrat ini dan X yang dimana diharuskan untuk setiap A, B, dan C itu merupakan bilangan T. Nah, contohnya di sini ada X kuadrat min 4, ada X kuadrat min 9X. Nah, perlu dikoreksi ya, berarti yang khusus itu harus ada X kuadrat ya. Entah itu X kuadrat sama BX, entah itu X kuadrat sama C aja. Nah, di sini dia bisa X kuadrat min 4, di sini dia ada X kuadrat min 9X, X kuadrat tambah 7X. Yang pasti dia A-nya tidak sama dengan 0. Nah, terus ada penyelesaian persamaan kuadrat. Khusus untuk penyelesaian persamaan kuadrat ini, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, dengan memfaktorkan itu, kan kita mendapatkan S1 dan S2. Nah, itu khusus persamaan kuadrat menggunakan S ya. Sebenarnya persamaan kuadrat itu dia tidak hanya menggunakan huruf S. Ada yang dia AI kuadrat, terus bisa pakai AB kuadrat gitu. Nah, terus untuk yang kedua, kita bisa menggunakan perlengkapan kuadrat sempurna. Jadi nanti kita melengkapi kuadrat sempurna untuk menyelesaikan akar-akar. Lalu yang ketiga, jika menggunakan rumus kuadrat, rumus ABC. Rumus ABC ini bisa disebut juga rumus Al-Khwarizmi. Jadi kalau misalnya nanti ada guru menjelaskan ini digunakan rumus Al-Khwarizmi, tidak salah karena nama lainnya itu memang rumus Al-Khwarizmi dan rumus ABC. Nah, rumus Al-Khwarizmi sendiri itu asalnya dari salah satu ilmuwan yang beragama Muslim yang bernama Khwarizmi, makanya rumus ini itu dinamakan rumus Al-Khwarizmi juga. Nah, kita coba untuk materi faktornya, cara untuk memfaktorkan seperti apa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui yang namanya faktor 0. Jadi, faktor 0 itu menyatakan bahwa hasil kali sebarang bilangan dengan bilangan 0. Nah, contohnya 2 kali 0, 9 kali 0. Nah, kan setiap bilangan dikalikan dengan 0 itu pasti selalu menghasilkan angka 0. Mau seberapa besar angkanya sampai ribuan, kalau dikalikan dengan 0, pasti hasilnya 0. Nah, kita coba ke soalnya. Di sini ada A, B, C, D. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan memfaktorkan dari 4x kuadrat dan 32x. Nah, 4x kuadrat ini kan kalau misalnya kita lihat ya, rata-rata persamaan kuadrat itu di sini kayak x kuadrat aja gitu. Di depannya dia nggak ada angka lagi. Nah, kalau x kuadrat ini berarti dia kuadratnya cuma 1. Kan x-nya itu di sini 1 ya. Nggak kelihatan depannya nggak ada angka lagi, berarti x sama dengan 1.
Kalau yang ini kan 4x kuadrat, berarti x kuadratnya sebanyak 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang itu? Kita bisa mengeluarkan 4x ya. Kenapa? Karena di sini kan 4 sama 32 ya. 4, 32 ini masuk ke dalam perkalian 4. Ya, dimana dalam perkalian 4 itu kan ada 4 kali 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi, kita bisa mengeluarkan 4 ya di sini. Mengeluarkan 4 ini seperti cara distributif ya. Kalau misalnya pelajaran SD kelas 6 itu kan ada namanya distributif, komutatif, asosiatif. Ini salah satu cara distributif gitu. Dimana 4x ini dikeluarkan, jadi x kuadrat kan sama aja dengan x kali x. X-nya keluar, bisa x min 8. Kalau misalnya dikali kan di sini 4x kali x, 4x kuadrat. 4x dikali 8 jadi 32. 32x. Nah, terus setelah itu kita mendapatkan faktor, yaitu dengan menggunakan akar faktor 0. Jadi di sini 4x itu sama dengan 0 ya. Nah, terus di sini x min 8 sama dengan 0. Nah, terus kita mendapatkan x yang berapa untuk x pertama. X yang pertama sama dengan 0. Ya karena kan di sini 4-nya pindah ke sini ya. Jadi kayak 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Terus x min 8 sama dengan 0. 8 ini pindah ke samping. Kan di sini dari negatif terus jadinya positif. Jadi x sama dengan 8. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini terbentuklah x pertama sama dengan 0, terus x2 sama dengan 8. Lalu, untuk persamaan soal yang kedua ya, 7x kuadrat sama dengan min 84x. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kan ada 7x kuadrat sama dengan min 8. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu dengan menjadikan persamaan tersebut sama dengan 0. Seperti ini. Karena persamaan kuadrat itu dia pasti sama dengan 0. Nah, cara mudahnya, di sini dia tinggal pindah aja ke sini. Jadi kan 7x kuadrat ditambah 8x. Karena kalau misalnya pindah ruas, itu dia berubah juga tandanya. Nah, karena jadinya 7x kuadrat ditambah 4x, itu bisa kita keluarkan di 7-nya. 7x-nya ini karena seperti yang tadi, memang seperti yang ini dikeluarkan kan. Ini juga dikeluarkan jadi 7x buka kurung x tambah 12. Dan kalau misalnya dikali ini 7x kuadrat, terus 7x dikali 12 sama dengan 84x. Nah, sama dengan 0. Lalu, selanjutnya kita faktorkan lagi. Dapatlah 7x sama dengan 0, atau x tambah 12 sama dengan 0. Nah, karena masih seperti ini, kita butuh persamaannya benar-benar x1 sama x2. Nah, ini kan di sini masih 7x sama dengan 0 kan. Nah, cara dia menjadi x aja itu dia si 7-nya itu pindah ruas ke sini, jadi kan per, jadi dibagi. 0 dibagi 7 sama dengan 0. Terus dia x di sini 12-nya pindah ruas ke samping jadi negatif. Jadi x itu sama dengan negatif 12. Nah, didapatkanlah himpunan penyelesaian pada persamaan ini x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 12. Nah, terus di sini yang juga bentuknya penuh di sini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Ada kuadratnya, terus ada x aja sama di sini konstantanya. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Pertama-tama, untuk benar-benar mengetahui bagaimana tentang persamaan kuadrat seperti ini, dibuatlah peraganya. Jadi sini dalam bentuk gambar. Contohnya ini persegi yang gede ini namanya x kuadrat. Terus yang panjang kayak gini ini, panjang ke atas ke bawah, itu x aja. Terus yang ini c-nya atau c6 ini. Nah, untuk membentuk kuadrat yang persamaan kuadrat yang utuh, kita perlu menggabungkan semuanya menjadi suatu persamaan. Jadilah
Ini kan tadi dikatakan kalau misalnya di sini x kuadrat aja jadi ada 1. Terus di sini ada 5. Berarti x-nya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini sisinya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita jadikan persegi. Di sini untuk x kuadratnya, di sini untuk si x-nya, di sini ada 3, di sini ada 2, terus di sini ada 6. Cukup sama-sama nyambung di sini. Dan di sini berarti membentuk faktor s plus 3 sama s plus 2. Nah, bagaimana kalau penyelesaiannya bentuknya matematika? Jadi, kalau dalam matematika ini sendiri, ya, kalau dalam matematika ini sendiri kan berarti dia membentukkan s plus 2 sama s plus 3. Dari sini. Nah, faktornya jadinya itu kalau misalnya kita keluarkan biar jadi x1 sama x2, jadinya negatif 2 sama negatif 3. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya dengan cara difaktorkan. Nah, di sini ada cara menyelesaikan persamaan kuadrat dan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna itu contohnya seperti apa sih? Kemarin kan kita belajar ya tentang persamaan kuadrat. Cara memfaktorkan di bab pertama. Kita pertama kan bilang berpakar dan akar bilang. Di situ ada salah satu kuadrat yang kayak 4, angkanya 4, 16, di mana 4 itu asalnya dari 2 kuadrat. Terus 16 itu asalnya dari 4 kuadrat. Nah, itu salah satu contoh kuadrat sempurna. Nah, di mana di sini awalnya itu persamaan kuadrat sempurna itu dari sini x ditambah satu angka dikuadratkan menghasilkan satu angka. Nah, kalau misalnya kuadratnya hilang, itu jadi x ditambah suatu angka plus minus akar dari satu angka. Karena di sini kan kalau misalnya kuadratnya hilang, jadi diakarin. Ini di akar pangkat 2, ini akar 2. Lalu, di salah satu contoh soalnya, lengkaplah bentuk aljabar berikut agar menjadi bentuk kuadrat sempurna. Plus kuadrat ditambah 12x. Nah, ini masih bentuk biasa aja ya. Gimana cara menjadikannya sebagai kuadrat sempurna? Nah, istilah konstanta untuk melengkapi kuadrat sempurna dengan nilai setengah dari perkalian yang dikuadratkan. Perkalian x yang dikuadratkan di sini kan ada 12x ya. Kalau nilai setengah dari 12x itu berapa? 12 dibagi 2 berarti 6. Nah, di sini x kuadrat ditambah 12x. X kuadrat ditambah 12x ditambah konstantanya. Konstantanya setengah dari ini katanya. Setengah dari 12, 6. Setengah dikali dengan 12. Di sini jadinya 6 kuadrat. Nah, ini terbentuklah yang namanya persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 36. Nah, atau kalau misalnya dalam bentuknya sebelum difaktorkan tuh jadi x ditambah 6 kuadrat. Ini sebelum jadi persamaan kuadrat ini ya. Ya di sini ada akar dan persamaan. Tentukan nilai x dari persamaan x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Cara menyelesaikan persamaannya itu dengan difaktorkan. Nah, itu dari sini ya. A ditambah B dikuadratkan itu menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini kan terbentuk seperti ini. A kuadrat ditambah 2AB menjadi B kuadrat. Nah, cara penyelesaiannya itu kita di konstantanya itu kita pindah ruaskan ke samping x kuadrat min 2x. Ini kan masih belum bentuk persamaan kuadrat yang benar ya. Nah, lalu si duanya ini di bagian ruas kanan dan ruas kiri ditambahkan dengan satu angka setengah dari dia. Ini kan 2 dibagi setengah, 2 dikali dengan setengah, jadi sama dengan 1 ya. Nah, makanya di sini ditambah 1, di ruas kiri, di ruas kanan ditambah 1. Nah, jadinya di sini kan 3. Terus di sini kan jadinya x kuadrat min 2x ditambah 1.
C-nya kan dia kalau bisa difaktorkan tuh jadi X min 1. Dikali X min 1. Nah, atau sama juga dengan X min 1 kuadrat. Nah, di sini X min 1 kuadrat, kalau misalnya di kuadratnya hilang, itu dia jadinya diakarkan, di akar 2 jadinya. Sama kayak tadi ini. Oh, maaf. Kan jadinya dia diakarin ya, karena pas kuadrat itu hilang. Nah, di sini terbentuklah yang namanya S min 1 akar 3 atau S min 1 min akar 3 kan di sini pasti. Nah, lalu untuk X-nya sendiri, X1-nya sendiri, di sini sudah luas, jadi positif 1 ditambah akar 3, atau X yang keduanya ada positif 1 dan dikurangi dengan akar 3. Jadi himpunan penyelesaian yang terbentuk adalah 1 min akar 3 atau 1 plus akar 3. Kalau misalnya kita membentuk himpunan penyelesaian, itu kita dimulai dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Ini kan negatif biasanya itu kan angka yang lebih kecil dari positif. Jadi kita mulai dari yang negatif dulu, dari yang positif. Nah, itulah membentuk himpunan penyelesaian. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya suaranya rada keras ya, karena memang masih benar-benar belum terlalu pulih gitu. Lalu di sini ada rumus Al-Khwarizmi. Nah, rumus Al-Khwarizmi itu dia dari contohnya itu ini. Untuk membentuk faktor dari rumus Al-Khwarizmi itu diperlukan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat min 4C dibagi dengan 2A. Nah, di mana B-nya itu tuh dari sini, dari B-nya, dari X ini, terus B-nya dari sini, terus ini min 4 dikali A-nya dari yang kuadrat, terus dikali C, ini konstantanya. Terus dibagi dengan 2 dikali A. Ya. Nah, lalu sekarang kita coba ke sifat akar persamaan kuadrat. Ini penyelesaian dari rumus Al-Khwarizmi ya. Jadi ini pemecahannya. Yang pertama ada diskriminan. Apa ini maksud dengan diskriminan? Diskriminan ini adalah satu nilai penentu sifat-sifat untuk persamaan kuadrat. Nah, diskriminan ini dilambangkan dengan D. Ini kan dilambangkan dengan D, dinotasikan dengan huruf D. Nah, ini kan rumus Al-Khwarizmi ya, tadi yang kita lihat di samping ini. Oke. Dari rumus Al-Khwarizmi ini, si B kuadrat yang 4AC-nya inilah yang disebut dengan diskriminan. D sama dengan B kuadrat yang 4AC, yaitu dimaksud dengan diskriminan. Nah, dalam diskriminan, jika D kurang dari 0, atau diskriminan ini kurang dari 0, maka akar-akarnya itu tidak real atau imajiner. Imajiner itu tidak nyata. Atau sama dengan ini, akar menjadi satu. Setiap angka yang dalam akar yang dia termasuk yang negatif, dia itu bukan angka real ya, atau imajiner. Nah, kalau misalnya diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka dia akar-akarnya itu real. Yang berbeda atau berlainan dengan X1-nya itu tidak sama dengan X2-nya. Jadi dia himpunan penyelesaiannya itu si X1 itu nggak sama dengan X2. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan, maka akar-akar yang terbentuk atau X1 dan X2-nya itu sama. Misalnya dia X1-nya itu 2, terus X2-nya juga 2, itu contoh dari dia sama dengan 0. Kalau misalnya yang dia lebih dari 0, itu membentuk dua akar dengan nilai yang berbeda. Misalnya yang satunya 2, yang satunya 3. Oke, salah satu contoh dari diskriminan, diskriminan itu yang pertama ada jadi persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x ditambah 3 sama dengan 6. Tentukan jenis akar persamaan kuadratnya. Nah, kita langsung ambil aja contoh, ambil aja ini rumus diskriminannya. B kuadrat min 4AC. Kita
masukkan B-nya. Di sini B-nya ada min 5. Di sini dia min 5 kuadrat. Terus min 4AC, A-nya 2, B-nya 3. Nah, dihasilkan di sini 5 kuadrat sama dengan 2. 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. 25 dikali 4 sama dengan 1. Diketahui nilai diskriminannya 1. Dia kan tadi berarti ID-nya sama dengan 0. Nah, gimana tadi kalau misalnya sama dengan 0? Kalau nilai diskriminan lebih dari 0 ya hasilnya. Kalau misalnya dia diskriminannya lebih dari 0, maka dia akar-akarnya itu berlainan atau berbeda. Di sini kan kesimpulannya, diketahui nilai diskriminan 1 atau D lebih dari 0. Maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar real dan berlainan. Nah, di sini ada 4 akar persamaan kuadrat. 4 akar persamaan kuadrat itu setiap nilai persamaan kuadrat pasti memiliki akar-akar persamaan X1 dan X2. Nah, di mana kalau misalnya di persamaan kuadrat yang ini X1 itu kalau lebih dari X2 berlakulah persamaan ini. Di mana X1 ditambah X2 itu min B per A. Terus X1 dikali X2 itu C per A. X1 dikali min X2 itu akar D dari diskriminan per A. Nah, A itu di sini yang kuadrat, terus B-nya itu di sini yang hanya X aja, terus C-nya itu di sini, si konstantanya. Coba kita langsung ke soal. Nah, salah satu contoh soalnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat min 3X tambah 6, maka tentukanlah nilai-nilai di bawah ini. Nah, kita coba untuk A dan B terlebih dahulu, di mana di sini kan persamaannya X kuadrat min 3X tambah 6 sama dengan 0. Nah, X1 dan X2-nya apa? X1 dan X2-nya di sini kan B per A ya, untuk rumusnya tadi, B per A, min B per A. Nah, B-nya di sini min 3, di sini min 3, terus A-nya itu 1, jadi di sini min 3 per A. Ini dikali min positif, jadi di sini 3, kita bagi 1 sama dengan 3. Nah, kita dapat tuh S1 tambah S2-nya, terus di sini ada S1 dikali S2-nya. C per A. Nah, konstanta dibagi dengan A-nya. 6 dibagi dengan 1 sama dengan 6. Bentuklah akar-akar persamaan di sini S1 tambah S2 sama dengan 3, S1 dikali S2 sama dengan 6. Lalu untuk yang B, di sini ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita ketahui terlebih dahulu, di sini tuh salah satu sifat akar persamaan kuadrat ya. Ini ada persamaan kuadrat baru yang dibentuk yang kayak gini, X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah dengan X1 dikali X2. Nah, di sini kan ini khusus untuk B-nya ya, ini A-nya, terus ini C-nya. Untuk konstantanya sendiri. Sama di sini ya. Di sini untuk menyelesaikan yang soal yang B ini, pertama-tama kita membentuklah kuadratnya. Hasil dari ini X1 tambah X2. Di kuadratnya tuh hasilnya ini. Lalu kan dari sini kan kita membutuhkan S1, S2-nya sama S2-nya ini, S2 kuadratnya ini untuk membuat persamaan kuadrat. Yang jadilah di sini untuk S1, S2-nya kan udah diketahui ya tadi yang mana coba 6. Udah diketahui ya S1, S2 kuadratnya 6. Terus untuk S1 tambah S2-nya itu sama dengan 3. Maka dipindahkanlah ke sini. Jadinya di sini 3 kuadrat, terus di sini min 2 dikali 6. Nah, terus ya udahlah udah dihasilkan seperti ini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, ya kan? Sebentar.
Ya, untuk membentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini, X1 tambah X2 dikuadratkan, di sini dikuadratkan, terus 2 kali 6 di X2 ini juga kita kalikan dengan 6, dikalikan dengan 2, maka di sini punya kuadrat itu 9. 9 dikuadratkan dengan 2 kali 6, 12. Itu menghasilkan negatif 3. Lalu di sini ada sifat persamaan kuadrat itu dijelaskan sifat persamaan kuadrat itu dia merupakan salah satu pemecahan matematik dari X1 ditambah X2 tadi ada X1 dikali X2. Nah, ini untuk formulanya. X kuadrat dikurangi dengan X1 tambah X2 dikali X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini untuk kuadratnya, terus ini untuk S-nya, ini untuk konstantanya. Nah, untuk soal sendiri, tentukanlah persamaan kuadratnya. Akarnya negatif 3 dan 4. Nah, ini untuk negatif dan positif. Di sini kan akar-akarnya itu ada ini, berarti ini S1, di sini ada S2. Nah, kita masukkan aja ke dalam persamaan ini. Nah, masukkan dalam persamaan ini, S1-nya di sini negatif 3, terus S2-nya di sini 4. Ini juga dimasukkan, S1-nya itu negatif 3, S2-nya 4. Nah, kuadrat, terus ini ditambah 4 hasilnya ini 1. Ini 1 dikali S, min X, terus ini 3 dikali 4, min 12. Nah, bentuklah persamaan kuadrat. Di sini S kuadrat, min X, min 12. Namanya 0. Nah, oke. Ini salah satu contoh model matematika. Model matematika ini, di sini kita pakai soal cerita. Dimana soal ceritanya itu biasa soal cerita suka muncul ya kalau misalnya di ujian-ujian, karena kalau misalnya matematika itu kita nggak terlalu fokus pada rumus dan penjelasannya aja, tapi rumus ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga diperhatikan. Di sini ada gambar yang berbentuk persegi panjang yang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 kali 3 cm kuadrat. Khusus luasan biasanya 2 cm, ini cm kuadrat ya. Nah, kartonnya itu dibentuk kotak tanpa tutup. Bayangkan aja kayak misalnya kalian lagi makan nasi kotak gitu. Kan itu atapnya kalian buka gitu. Kotaknya kalian buka, terbentuk hanya wadahnya aja. Nah, apabila panjangnya itu 2 cm lebih dari lebarnya dan volumenya itu 105 cm kubik. Panjangnya 2 cm lebih dari lebarnya. Misalnya contohnya ini, misalnya panjangnya 5, terus dia lebarnya itu 3. Kan dia 2 cm lebih dari lebarnya. Nah, kalau misalnya khusus volume itu dia biasanya pakai centimeter kubik atau centimeter pangkat 3. Di sini pertanyaannya, tentukanlah panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar dari alas kotak tersebut, dari persegi panjang itu. Nah, ini visualisasinya seperti ini. Jadi dibilangin kalau misalnya di sini tuh persegi panjang ya. Terus ini 3 kali 3-nya ini untuk bagian atasnya ya. Jadi sebagian tingginya itu 3 cm. Jadi kan awalnya kertas biasa, terus ujungnya itu dilipat-lipat 3 cm 3 cm, terus diberdirikan kan sehingga sebuah wadah tanpa tutup. Nah, terus di sini misalkan kalau misalnya si X ini adalah panjangnya, terus Y ini adalah lebarnya. Nah, kita tampakkan tingginya itu di sini tadi 3 cm, terus untuk panjang dan lebarnya kita ibaratkan si panjangnya itu adalah si lebar ditambah dengan 2 cm, terus si lebarnya itu panjang dikurangi dengan 2 cm. Nah, seperti dikatakan tadi ya ini. Terus penyelesaiannya
Karena volume kotaknya udah diketahui tadi 105 cm pangkat 3, kita peroleh lah. Nah, dengan menggunakan rumus volume dari kolok atau kubus ya. Nah, volume kan lihat 4 panjang dikali lebar dikali tinggi. Tinggi udah diketahui. Tingginya tadi dari cm. Terus volumenya tadi yang terbentuk itu 105 cm pangkat 3. Nah, di sini kita ini kan panjangnya, ini lebarnya, terus ini adalah tingginya. Ini lebarnya belum kita ketahui. Terus di sini tingginya. Nah, membentuklah 3 dikalikan kalau jadinya 3x sama dengan 105. Terus tadi yaitu diketahui y-nya itu sama dengan x dikurangi dengan 2, di mana y kan tadi lebarnya itu berarti si panjangnya dikurangi dengan 2 cm ya. Nah, kita pindahkan ke sini ya, berarti y sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan 3x dikali x menunjukkan 3x kuadrat, terus 3x dikali dengan min 2 menghasilkan 6x min 6. Nah, terus si 105 ini kita sama ya, ini semua ini udah membentuk persamaan kuadrat ya. Terus kita kecilkan supaya dia nggak terlalu besar kalau misalnya difaktorkan. Dengan apa? Dengan dibagi dengan 3. Nah, ini kan 3 ya. 3 dibagi 3, hasilnya itu 1. Di sini membentuk x kuadrat, terus di sini 6 dibagi 3, hasilnya 2. Terus 105 dibagi dengan 3, hasilnya 35. Nah, terus kita pindah ruaskan ke samping untuk membentuk persamaan kuadrat. Jadinya x kuadrat min x min 35 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, faktorkannya itu dengan cara mencari perkalian yang dia kalau misalnya ditambah atau dikurang menghasilkan ini, terus kalau misalnya dikali menghasilkan ini. Nah, ini terbentuklah 5 dan 7. Ini kan 5 dikurangi dengan 7 kan sama dengan min 2 ya, negatif 2. Terus 5 dikali dengan min 7 itu menghasilkan min 35. Nah, ini adalah faktornya. Ini kan masih membentuk dalam kurung. Terus kita keluarkan x-nya. X-nya yang pertama sama dengan negatif 5. Terus x-nya yang kedua sama dengan 7 positif. Nah, ini kan tadi dikatakan kalau misalnya si x sama dengan panjang. Terus ya, karena panjang alas itu nggak mungkin negatif. Kan tadi di sini dikatakan kalau misalnya untuk si S-nya itu Y tambah 2. Terus Y-nya itu sama dengan S dikurangin 2. Nah, kita karena S-nya udah ada, kita perlu mengetahui lebarnya terlebih dahulu. Kalau misalnya kita pakai yang S-nya sama dengan 5, itu kan berarti menghasilkan panjang yang negatif. Nah, makanya kita makanya yang 7, karena bisa S-nya positif. Nah, kita substitusikan persamaannya. S dikurangin 2, 7 dikurangin 2. Maka 7 dikurangin 2 sama dengan 5. Ini membentuklah si lebarnya. Terus dengan begitu, panjangnya 7, terus lebarnya itu sama dengan 5. Jadi kan dikatakan kalau misalnya panjangnya itu dia cm lebih dari lebar. Nah, ini hasil untuk model matematika. Oke, ini untuk salah satu ini soal dari persamaan kuadrat, materi persamaan kuadrat bisa dibaca-baca lagi, nanti PPT-nya aku kirim di grup. Oke, ini sudah selesai pembahasan materinya. Kalau misalnya ternyata ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di grup ya. Soalnya kan di sini kalau pemaparan materinya tidak begitu, mungkin tidak begitu mengerti karena suatu faktor ya. Jadi silakan tanya di grup, diskusi langsung di grup, atau langsung tanya ke aku. Terima kasih telah menonton video ini.